Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Fausia dengan NIM L021113 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Ketoson Cangkang Kerang Bulu Anadara Antiquata dengan metode Brainstream Lethality Test atau biasa disebut BSLT. Nah, adapun yang akan saya bahas pada kali ini yaitu latar belakang dari penelitian ini, metode, tujuan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang, kerang bulu atau biasa disebut Anadara antiquata merupakan salah satu komoditi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan kerang bulu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu berupa protein, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral. Limbah cangkang kerang bulu merupakan limbah yang dihasilkan dari industri dan rumah tangga yang belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyaknya penikmat kerang bulu tentu dapat dibayangkan berapa banyak limbah yang dapat dihasilkan jika dibiarkan begitu saja dan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Kerang bulu merupakan limbah yang belum banyak dimanfaatkan dan masih banyak kita lihat dibuang berseraga begitu saja di halaman sekitar rumah. Nah, ketoson merupakan suatu polimer yang terdiri dari monomer glukosamin, yang dimana ketoson terbentuk ketika gugus asetil pada putin tersubstitusi oleh hidrogen menjadi gugus amina. Secara umum, isolasi ketoson terdiri dari pemisahan protein, deproteinisasi, dan pemisahan mineral demineralisasi, pemisahan pigmen demipigmentasi, sedangkan mendapatkan ketoson dilanjutkan dengan proses deasetilasi. Nah, ketoson sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pengawet karena ketoson memiliki polikation bermuatan positif sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Ketoson merupakan sifat biokompabilitasi, biodegradasi, dan bioresorbable yang baik serta bersifat non-toksik. Sesuai dengan sifat tersebut, maka ketoson digunakan dalam bidang kosmetik, farmasi, serta imobilisasi sel dan enzim. Uji toksisitas yang dilakukan dengan menggunakan metode BSLT ditujukan untuk menentukan potensi suatu senyawa bersifat racun dengan mengetahui tingkat toksisitasnya. BSLT merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk uji toksisitas dengan menggunakan hewan uji larva Artemia salina. Nah, uji toksisitas dilakukan dengan mengetahui adanya efek toksisitas dalam penggunaan suatu senyawa. Uji toksisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan racun yang dapat menimbulkan kerusakan ketika masuk ke dalam tubuh dan organ yang rentan terhadapnya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat toksisitas ketoson cangkang kerang bulu Anadara antiquata dengan menggunakan metode Brainstream Lethality Test terhadap larva Artemia salina. Nah, adapun metode penelitian yang pertama yaitu alat bahan. Alat bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beaker gelas, magnetic stirrer, hot plate, oven, gelas ukur, batang pengaduk, pH meter, tanur, desikator, cawan porselin, kertas saring, corong, timbangan analitik, dan gunting. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah telur Artemia salina, garam dapur, ragi sebagai bahan makanan larva udang, larutan NaOH dan larutan
NaOCl 0,315% dan larutan HCl asam asetat 2% dan Aquades. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu pengolahan sampel, yang dimana pengolahan sampel ini terbagi menjadi 4, yaitu deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi, dan deasetilasi, yang dimana deproteinasi yang dimana serbuk cangkang hasil dari ayakan direaksikan dengan menggunakan NaOH 3,5% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:10, yang dimana dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 1 jam menggunakan magnetic stirrer lalu didinginkan. Selanjutnya serbuk cangkang disaring menggunakan kertas saring dan dinetralkan dengan Aquades. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam. Residu yang diperoleh kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Nah, selanjutnya yaitu demineralisasi, yang dimana demineralisasi ini serbuk cangkang hasil deproteinisasi direaksikan dengan HCl2n dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:5 menggunakan magnetic stirrer selama 60 menit pada suhu 90 derajat. Nah, selanjutnya serbuk cangkang kerang disaring dan dinetralkan dengan Aquades, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 4 jam, dan di mana residu yang diperoleh kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Nah, selanjutnya yaitu depigmentasi, yang dimana serbuk cangkang hasil demineralisasi direaksikan dengan NaOCl 4% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:10 selama 60 menit pada suhu ruang. Serbuk cangkang kemudian disaring dan dinetralkan dengan Aquades, kemudian dikeringkan di oven pada suhu 60 derajat selama 4 jam. Residu yang diperoleh kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Nah, pada pengolahan sampel selanjutnya yaitu deasetilasi, yang dimana serbuk cangkang hasil dari depigmentasi direaksikan dengan NaOH 50% dalam gelas beaker dengan perbandingan 1:20 selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah suhu didinginkan, disaring dan dinetralkan dengan Aquades. Hasil padatan dikeringkan dengan oven pada suhu 100 derajat selama 80 menit hingga menjadi serbuk. Residu yang diperoleh kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Nah, untuk metode pada uji toksisitas yaitu ada 3, yang dimana ada penetasan Artemia salina, ada persiapan larutan uji, dan uji BSLT kitoson kerang bulu. Nah, yang pertama yaitu penetasan Artemia salina, yang dimana penetasan telur Artemia salina ini dilakukan di dalam air dengan kandungan garam atau air laut, sehingga dalam penelitian ini digunakan air yang dapat ditambahkan dengan garam laut. Sebanyak 2 gram telur Artemia dimasukkan ke dalam air laut buatan serta ditambahkan cahaya hingga telur menetas selama 48 jam. Nah, selanjutnya persiapan larutan uji, yang dimana pada persiapan larutan uji ini dilakukan dengan membuat larutan dengan konsentrasi 10, 250, 500, 750, dan 1000, dan 1 vial digunakan untuk belangko. Masing-masing dilakukan dengan 3 kali pengulangan larutan induk. Larutan induk dibuat dengan menimbang 0,5 gram kitoson, kemudian dilarutkan dengan 0,1
Nah, 0,1 ml asam asetat dan dicukupkan 100 ml dengan air laut. Kemudian dipanaskan pada hot plate sampai kitoson larut sempurna. Setelah itu, masing-masing vial dimasukkan larutan yang sudah dibuat dengan masing-masing konsentrasi dan siap untuk diuji. Nah, yang selanjutnya yaitu uji BSLT pada kitoson karang bulu, di mana pada masing-masing vial dimasukkan sampel yang sudah diketahui konsentrasi, kemudian ditambahkan 1 ml air laut dan 10 ekor larva yang berumur 48 jam tersebut sebagai makanannya, ditambah satu tetes suspensi. Selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana efek toksisitas dapat ditentukan dengan melihat besarnya nilai LC50 yang dapat mematikan larva Artemia salina leach sampai 50% dan dilakukan perhitungan dengan analisis probit, dan efek toksisitas dapat dianalisis dengan persen kematian. Pada penelitian ini, pengujian data kemurnian kitoson kerang bulu atau biasa disebut anadara antiquata, yang dimana isolasi menggunakan FTIR. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan tabel derajat deasetilasinya sebesar 90%. Hasil dinyatakan memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia SNI, yaitu persen DD kitoson lebih dari 75%. Nah, berdasarkan hasil uji toksisitas kitoson dari limbah cangkang kerang bulu dengan metode BSLT menunjukkan bahwa kitoson dari limbah cangkang kerang bulu tidak memiliki efek toksik terhadap larva udang Artemia salina. Nah, adapun manfaat dari adanya hasil dan pembahasan pada penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi pemanfaatan limbah cangkang kerang bulu atau biasa disebut anadara antiquata. Nah, di mana penelitian ini menunjukkan bahwa limbah cangkang kerang bulu memiliki nilai guna yang tinggi, yaitu diisolasi menghasilkan kitoson. Nah, kitoson adalah biopolimer yang memiliki berbagai potensi aplikasi seperti biodinamik, biomedis. Ini dapat memberikan informasi tentang toksisitas kitoson cangkang kerang bulu, yang dimana kitoson cangkang kerang bulu tidak memiliki efek toksik terhadap larva udang Artemia salina, dan hal ini menunjukkan bahwa kitoson cangkang kerang bulu aman untuk digunakan dalam berbagai pengaplikasian. Nah, adapun kesimpulan pada jurnal penelitian pada kali ini, yaitu hasil kitoson cangkang kerang bulu anadara antiquata didapatkan persen derajat deasetilasinya sebesar 90%. Hasil dinyatakan memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia, yaitu persen DD kitoson lebih dari 75%. Nah, berdasarkan hasil uji toksisitas kitoson dari limbah cangkang kerang bulu dengan metode BSLT menunjukkan bahwa kitoson dari limbah cangkang kerang bulu tidak memiliki efek toksik terhadap larva udang Artemia salina. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.